Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, di sini saya Rowanita dari SMA Negeri 5 Kota Sukabumi. Di sini saya mewakili SMA Negeri 5 Kota Sukabumi dalam lomba debat bahasa Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan mosi yang berjudul sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelumnya, definisi ekonomi biru itu apa sih? Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Ekonomi biru itu adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Strategi dari ekonomi biru itu sendiri merupakan komitmen untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan, di mana kekayaan bawah laut merupakan salah satu modal untuk menarik wisatawan baik asing maupun lokal, di mana lebih dari 3 miliar jiwa di dunia ini menggantungkan hidupnya pada sektor kemaritiman dan kelautan. Namun, 40% lautan terkontaminasi oleh polusi yang diakibatkan oleh ulah manusia itu sendiri. Di mana seharusnya kita sebagai manusia itu melestarikan ekosistem yang ada di laut, baik di permukaan laut ataupun di dasar laut, bukan dengan mengeksploitasi ekosistem laut itu sendiri. Di mana banyak manusia-manusia pada saat ini melakukan konservasi atau eksploitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil selama kurang lebih 30 tahun. Dan ancaman kerusakan ekosistem semakin tinggi, kualitas laut dan sumber daya terus mengalami penurunan, di mana pada tahun 2012, 50% terumbu karang dalam kondisi rusak parah dan 15% berpotensi hilang dalam kurun waktu 10 hingga 20 tahun dari sekarang. Di mana seharusnya jika kita ingin mengembangkan ekonomi pada suatu negara, apalagi di negara yang berpotensi maritimnya itu besar, seharusnya bukan hanya kita mengambil apa yang ada di ekosistem laut itu sendiri, tapi harus kita lestarikan juga. Misalkan kita mengambil ikan-ikan untuk menjadi bahan pangan di kehidupan sehari-hari, kita juga harus melestarikannya kembali, bukan dengan mengeksploitasi, di mana ekonomi biru ini bisa berdampak pada ekosistem di bawah laut itu sendiri, di mana ekonomi biru ini mengambil mulai dari ikan-ikan dan segala macam terumbu karang yang ada di dasar laut untuk memajukan ekonomi suatu negara, tapi tidak dilestarikan dengan cara mengeksploitasinya, dengan cara mengambilnya itu sendiri. Ada seperti dasar lautan itu dibom, ada yang segala macam dengan cara segala macam yang berujung hanya akan membunuh ekosistem yang ada pada dasar laut itu sendiri. Di mana di sini kita juga harus mengajarkan kepada masyarakat sekeliling, kita harus memajukan sumber daya manusianya itu terdahulu, baru bisa kita mengembangkan ekonomi biru, di mana mengembangkan ekonomi suatu negara itu dengan cara memajukan negara itu dengan potensi maritim yang dimiliki oleh negara tersebut. Di mana di negara tertentu sudah mulai fokus mengembangkan konsep blue economy, sedangkan mereka tidak mengajarkan masyarakat di sekeliling tentang pendidikan dasar bagaimana harus melestarikan ekosistem yang ada di laut itu tersendiri, di mana seharusnya lautan itu kita jaga, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi di sini saya setuju jika suatu negara itu tidak menggunakan strategi ekonomi biru, dan di sini saya lebih setuju jika ekonomi hijau lebih dikembangkan berbanding daripada ekonomi biru, di mana
Strategi ekonomi hijau adalah model pembangunan yang menyinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan, di mana ekonomi hijau dapat mendorong peluang kerja baru, green jobs, dan juga peluang investasi baru, yaitu green investment, di mana di sini ekonomi hijau tidak merusak ekosistem banyak yang ada di bumi ini. Tidak seperti ekonomi biru yang dimana ingin memajukan ekonomi suatu negara itu, tapi dengan cara merusak ekosistem yang ada di laut, tidak mengembangkan ekosistemnya, tidak melestarikan ekosistemnya juga. Dimana di sini alangkah baiknya untuk suatu negara itu tidak untuk memajukan suatu ekonomi di suatu negara itu tidak dengan cara menggunakan ekonomi biru atau mengimplementasikan ekonomi biru. Seharusnya sebelum ingin mengimplementasikan ekonomi biru itu sendiri, seharusnya kita mendidik sumber daya alamnya dulu, sumber daya manusianya itu dulu, bagaimana cara harus melestarikannya agar tidak ada ekosistem yang ada di laut itu menjadi punah, di mana seperti ikan-ikan, terumbu karangnya dan segala macam. Dan di mana di pesisiran juga itu masyarakatnya diajarkan bagaimana tidak boleh menjadikan lautan itu atau pantai itu tempat wisata, tapi bagaimana harus sumber daya manusianya itu diajarkan menjadikan tempat wisata, tapi juga dijaga, jangan sampai sumber daya manusianya itu dibiarkan begitu saja dan tidak membuat pesisiran laut itu tidak menjaga pesisiran laut yang ada di sekitar. Kesimpulan dari saya, kita harus meningkatkan dulu sumber daya manusianya, baru kita bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan ekonomi biru itu pada suatu negara yang potensi maritimnya tinggi. Kurang lebih dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.